salah satu caranya kita bisa mendeteksinya menggunakan autokorelasi spasial ya. Di minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa efek spasial itu bisa muncul karena measurement error ya. Data-data yang kita amati itu tidak mencerminkan proses spasial yang sebenarnya ya. Nah, ini menurut ini saya ambil dari ini ya, tulisannya O'Sullivan dan Unwin ini ya. Jadi kalau mungkin belajar apa ya, waktu belajar peluang kali ya ini ya. Kalau ini ada 2 orang gitu ya, posisinya duduk pada satu meja ya. Nah ini kalau kita amati posisi kemungkinan duduknya itu bisa, ini kan bisa A, bisa B gitu ya, satunya bisa BA, tapi sebenarnya konteksnya sama. Jadi kalau ini mungkin mejanya persegi gitu ya, jadi bisa seperti ini atau mungkin posisi seperti ini ya. Nah, sedangkan posisi lainnya itu berdekatan di ujung ya, jadi bisa ini AB, BA dan sebagainya ya. Kemudian ini bisa juga posisinya di ujung pojok sini ya, bisa juga di pojok yang sini, di pojok yang sini ya. Jadi di sini kalau diperhatikan ini ada 2 cara yang berseberangan, tetapi ada 4 cara duduk yang berdekatan. Jadi kalau diperhatikan secara apa namanya? Aduh, ini sebentar. Ya. Jadi kalau dilihat seperti ini ya, ternyata kalau ada 2 orang duduk itu cenderung banyak posisinya itu berdekatan ya. Jarang yang berjauhan. Mungkin kalau kita ketemu orang yang nggak kenal mungkin berjauhan, tapi kalau sudah dekat itu ya. Makanya di sini hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa sekitar 2 kali lipat lebih banyak orang yang duduk di sudut daripada duduk yang berlawan. Jadi posisi seperti ini lebih besar daripada posisinya berseberangan. Sehingga kesimpulannya di sini ada preferensi psikologis untuk suatu kedekatan ya. Makanya di sini kan apakah itu spasial itu random gitu ya. Nah, kalau dilihat seperti ini ternyata dengan segala kemungkinannya ternyata peluangnya untuk duduk berdekatan itu lebih besar ya. Autokorelasi spasial sebenarnya didasarkan dari hukum geografi Tobler ya. Nah ini everything is related to everything else, but near things are more related than dissenting. Jadi yang berdekatan itu lebih erat hubungannya ya daripada yang lokasinya berjauhan ya. Nah kalau belajar korelasi masih ingat ya, korelasi itu kan hubungan antara 2 peubah ya, ini kurang 2 peubah ya. Sedangkan autokorelasi spasial itu menunjukkan korelasi dalam peubah dengan dirinya sendiri ya, dalam suatu ruang atau ruangnya ini kita definisikan sebagai ruang georeferensi ya. Nah, artinya di sini autokorelasi ini mengukur sejauh mana karakteristik di satu lokasi itu serupa atau bisa juga berbeda ya dengan ada di dekatnya. Nah, ukuran ininya biasanya di sini ada beberapa macam ya, atau bisa juga autokorelasi ini dinyatakan sebagai ukuran terjadinya kejadian serupa di unit area tetangga. Jadi kalau di area tetangga itu mirip maka korelasinya besar, tapi kalau antar area bedanya sangat besar itu berarti autokorelasinya akan kecil ya. Nah, untuk ukuran autokorelasi ini ada beberapa macam ya. Jadi ada yang global, kalau global itu hanya satu nilai yang menggambarkan autokorelasi di semua area amatan. Ada juga yang lokal, lokal berarti lokasi di dirinya dengan lokasi di sekitarnya ya. Nah ini ada yang joint count statistik ya, joint count ini dikemukakan oleh, lupa saya, ini ya siapa? Cliff and Ord ya, Cliff and Ord ini terkenal sekali ya, Cliff and Ord coba cari-cari ininya ya, karena Cliff and Ord ini juga pelopor metode maximum likelihood pada regresi spasial ya. Nah, joint count ini biasanya diterapkan pada data yang biner ya.
Kemudian ada indeks Moran yang sudah sangat populer ya, indeks Moran ini. Kemudian ada juga Gerici rasio, ini sebenarnya ada kemiripannya dengan Moran, tetapi penafsirannya ini agak berbeda ya dibandingkan kalau Moran. Moran tuh mirip dengan korelasi biasa, kisarannya -1 sampai 1, tapi kalau Geri ini 0 sampai 2. Kemudian ada lagi Getis-Oort. Getis-Oort ini digunakan umumnya untuk mendeteksi daerah yang potensi hotspot atau cool spot ya. Nah, lokalnya sebenarnya ada, Geri juga ada lokalnya, cuman kurang populer aja ya. Jadi Moran ini dikembangkan oleh Anselin ini ke lokal indeks spatial autocorrelation atau yang terkenal dengan LISA ya. Sedangkan Getis-Oort ini dikembangkan lagi untuk lokalnya. Jadi ada kemiripan Anselin LISA ini dengan Getis-Oort, hanya beda ya. Kalau LISA ini matriks ketetanggaannya bisa jarak, bisa contiguity biasa. Tapi kalau Getis-Oort itu kita harus mencari distance band-nya yang optimal ya. Jadi ada threshold-nya. Ada yang juga mencari titik kritikal. Jadi titik kritis mana, jaraknya seberapa, sehingga dependensi spasialnya itu paling tinggi. Nah ini ya, kalau digambarkan misalkan kita punya amatan seperti ini ya, yang pada bagian kiri ini. Ya. Nah ini datanya kan mengelompok ya, yang putih ya, yang ini ya, terus ada lagi pengelompokan berikutnya warna-warnanya. Nah kalau potensi kayak ada clustering seperti ini autokorelasinya ini bersifat positif ya. Jadi auto self correlation ini degree of relative correspondence. Jadi sejauh mana korespondensinya antar lokasi. Jadi sini berarti lokasi yang putih kan dekat yang putih. Jadi ada pengelompokan ya. Dan ada mungkin ada tren warnanya semakin ke mana ini, semakin menjauh warnanya semakin pekat. Atau sebaliknya di sini ini dari pekat kemudian warnanya agak muda dan seterusnya ya. Sedangkan kalau seperti papan catur seperti ini cenderung kan antar lokasi tidak ada kemiripan ya. Maka kalau seperti papan catur ini korelasinya adalah negatif. Nah, kemudian autokorelasi spasial ini ya. Ini menarik karena menunjukkan suatu proses spasial ya. Kemudian kalau waktu belajar statistika seperti regresi ya itu atau pengujian hipotesis yang biasa itu umumnya kan antar amatan ini diasumsikan independen ya. Nah, bagaimana kalau antar amatan ini punya dependensi ya? Jadi kalau terdapat autokorelasi spasial ini kalau kita menggunakan menduga persamaan regresinya dengan MKT yang biasa, itu penduga yang dihasilkan bersifat bias ya. Dan ketepatannya itu berlebihan. Artinya di sini berarti ragamnya itu kecil sehingga cenderung menolak H0 ya. Jadi bias ini, jadi karena ada autokorelasi ini ada bias, untuk pembuktiannya kayaknya ada di e-book yang saya berikan ya. Jadi jangan disepelekan kalau data yang kita miliki ini mempunyai autokorelasi spasial, sebab dampaknya seperti ini ya. Jadi adanya bias yang menyiratkan koefisien korelasi mungkin lebih tinggi dari yang sebenarnya ya. Penduga bias ini sebabnya ini kan hanya ini ya kalimat ya, tapi kalau pembuktian nanti ada itu di bukunya, kalau nggak salah Lesak itu ada pembuktiannya ya. Penduga bias karena daerah dengan konsentrasi kejadian yang lebih banyak akan memiliki dampak yang lebih besar pada penduga model ya, karena adanya dependensi spasial ya. Kemudian presisi berlebihan ini jadi cenderung untuk menemukan signifikan secara statistik ya. Penduga akan overestimate karena peristiwa cenderung terkonsentrasi ya. Jumlah amatan yang independen ini akhirnya lebih sedikit daripada yang diasumsikan. Yang pertama kita bahas dulu ukuran asosiasi autokorelasi spasial, ini adalah joint count ya.
Nah, join count ini digunakan untuk data biner ya. Yang biasanya datanya itu dikelompokkan ke dalam mana yang kelompok hitam dan putih karena biner ya. Nah, mungkin seperti pemilu Amerika nanti kalian bisa ngamati itu ya join count-nya seberapa ya. Nah, kemudian pada join count ini karena ada hitam dan putih, nanti yang kita perhatikan ada berapa sambungan dari hitam-hitam gitu ya, putih-putih dan juga kombinasinya hitam dan putih ya. Nah, kemudian jadi ini nanti kita deteksi pada data itu baiknya sambungan BB, BW dan BW atau WB ya. Kemudian ketetanggaannya umumnya di join count ini menggunakan rook contiguity atau queen contiguity ya. Rook itu pada sisi ya, jadi ada 4 tangga. Tapi kalau queen itu semua yang berdekatan ya, sudut juga ikut sehingga ada 8 tetangga. Ini ilustrasinya ya, jadi kalau ini misalkan ada satu area, di sini hitam semua, di sini putih ya. Kemudian kalau kita hitung dengan menggunakan rook, ini sambungan hitam-hitam, jadi nanti dicari aja sambungan hitam-hitamnya ini kalau dihitung ya. Sambungan hitam-hitamnya ini ada 27 ya. Kemudian yang putih juga sama karena ini ukurannya sama ya. Kemudian yang hitam sama putih ini kan berarti di sini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 ya. 6. Tapi nanti dengan software bisa dideteksi ya. Kalau ini kan manual ya. Nah, pada autokorelasi positif ini proporsi baiknya sambungan hitam putih itu sedikit ya, karena berarti datanya itu mengumpul gitu ya. Jadi perhatikan pada yang positif ini banyaknya BW sedikit, sedangkan proporsi baiknya sambungan BB dan WW ini besar ya. Jadi seperti ini diperhatikan kalau menggunakan rook 2727 BW-nya ini kecil ya. Demikian juga untuk queen ya. Ini besar yang BB, WW-nya juga demikian, sedangkan BW-nya ini kecil ya. Ini perhatikan kekasan dari autokorelasi yang positif. Kemudian kalau tidak ada autokorelasi ya, di sini ini seperti ini misalkan ya. Nah, cirinya kalau tidak ada autokorelasi ini proporsi banyak sambungan BW, BP, BW ini nggak ada keteraturan. Jadi di sini tidak ada pattern mana yang besar ya. Jadi BB-nya kecil, BW-nya besar, BW-nya ini nggak ada keteraturan. Kalau nggak ada keteraturan seperti ini, autokorelasinya tidak ada ya, mendekati 0 ya. Kemudian kalau negatif, ini kekasannya di sini adalah proporsi baiknya sambungan BW ini besar ya. Sedangkan proporsi baiknya sambungan BB dan WW ini sedikit. Jadi ini merupakan kebalikan tadi yang positif ya. Jadi kalau positif tadi ininya kecil, tapi kalau negatif ininya besar, yang BB dan WW-nya ini kecil. Nah, ini nilai harapannya ya, memang rumit ya ini kalau melihat formula nilai harapan dari sambungannya ini cukup rumit. K ini adalah baiknya total ini ya, sambungan ya pada BB. Kemudian P ini adalah probability area dinyatakan sebagai B ya. Memang kalau nggak ada periode apa-apa bisa kita anggap ini setengah ya. Tapi bisa juga ini diduga dari area, jadi dari area itu berapa proporsinya dari B. Tentunya W ini kan komplemennya dari W ya, 1 min proporsi dari W-nya ya. Ini nilai harapannya ya, nggak saya bahas nilai harapan dari simpangan bakunya. Jadi kalau ini nilai harapan sambungannya, ini nilai harapannya ya. Nilai harapan dari simpangan bakunya ya. M ini didefinisikan sebagai jumlah dari KI dikalikan KI-1. KI ini adalah baiknya sambungan pada area yang ke I. Ya. Nah, kemudian untuk pengujiannya menggunakan skor ini ya, skor normal di sini ya. Kalau perhatikan di sini kan ZBB ini selalu nilai amatan di lokasi dikurangi dengan nilai harapannya dibagi dengan nilai harapan dari simpangan bakunya ya. Jadi ini digunakan menggunakan Z ya.
Tentunya kita tolak H0 sesuai alfa yang kita inginkan ya. Kalau alfanya 0,5 berarti 1,96 ya. Plus minus 1,96. Kalau lebih kecil atau lebih kecil dari minus 1,96 atau lebih besar 1,96 itu ditolak ya nolnya ya. Nah, kemudian Z-score ini kalau pada JBW, jadi yang ini bernilai negatif ya, dan besar, ini terdapat autoklasi yang positif ya. Karena tadi sudah tahu ya bahwa pada yang positif itu ininya kan kecil ya, JBW-nya sedikit ya. Sehingga kalau sedikit dibandingkan nilai harapannya, ini nilainya akan negatif. Itu korelasinya positif. Sedangkan Pak kalau ininya JBW-nya ini positif, berarti kan sangat besar BW-nya ini, maka di sini terdapat autokorelasi yang negatif. Jadi kita bisa menafsirkan dari Z-score ini ya pada yang BW dan pada BW aja ya. Biasanya BB sama BW ini jarang ditafsirkan ya. Kemudian ini sebagai ilustrasi ya, ilustrasi ini tadi yang contoh yang tidak ada autokorelasi ya. Nah ini nilai harapannya, ya ini makanya di sini dipilih setengah ya, dipilih setengah. Kalau memang nggak ada asumsi apapun, kita bisa menyatakan setengah. Kemudian ini nilai harapannya cukup rumit ya menghitungnya ya. Nah, kemudian kalau dilihat Z-score-nya di sini. Untuk 3 pola ini, jadi ini ada pola positif korelasi, tidak ada autokorelasi dan negatif autokorelasi ya. Pada gambar A yang positif ini BB-nya 2,2, BB-nya juga 2,2, dan ini kalau kita uji dengan apa? Z ini sudah lebih besar 1,96 ya. Ini berarti signifikan. Sedangkan pada BW-nya ini negatif, berarti ada autokorelasi yang positif. Dan ini sudah sangat nyata kalau diuji dengan alfa 0,05 ya. Kemudian yang B ini terlihat di sini ini nggak nyata ya, autokorelasinya tidak nyata. Dan ini nggak ada pola juga ya. Sedangkan yang gambar C yang korelasi negatif ini positif dan nyata, maka autokorelasinya ini negatif ya. Dan ini juga nilainya ini apa? Nyata ya, karena lebih kecil dari minus 1,96. Nah ini contoh ya, ini election yang 2000 ini ya, tentang Bush dan Gore ini ya. Nah ini adalah petanya, cuman petanya mestinya berwarna ya, ini adanya black and white ya. Kemudian ini daerah matriks ketetanggaannya, ya matriks ketanggaan dari 50 apa ini ya, sini 49 ya, 49 dari ini ya, apa namanya, kalau kita kabupaten kota ya, mereka apa namanya, lupa saya namanya ya. Nah ini ada 49 dan ini matriks tetanggaannya, ini hasilnya ya. Jadi ini hanya diberi warna hitam dan putih ya. Yang hitam itu adalah Bush, yang putih itu adalah Gore ya. Nah, kalau dilihat di sini kan nampak ada pengelompokan ya, di sini yang hitam mengelompok ya, yang putih mengelompok di daerah pinggir-pinggir ujung-ujung sini ya pemilihnya ya. Nah ini kalau diamatin hasilnya presentasi yang apa memilih Bush itu hanya 0,49 sebenarnya ya. Yang Gore itu 0,5. Cuman pemilu di Amerika kan beda ya dengan di Indonesia, bukan total dari suara tetapi total dari daerah yang dimenangkan ya. Nah, kemudian kalau dilihat hasil joint count-nya ini, nah ini aktualnya ini 60 untuk Bush ya. Expected-nya itu hanya 2,27. Ini lebih besar ya. Kalau diuji ini nilainya sangat signifikan ya untuk Bush. Nah, nampaknya ini Bush ini ada suatu pengelompokan ya untuk daerah Bush ini. Kemudian kalau diperhatikan lagi yang ini, yang sambungan BG, ini kan seperti black white ya. Aktualnya 28 dan ini expected-nya 254,5 ya. Sehingga Z-score-nya ini negatif. Nah, kalau negatif berarti di sini ada autokorelasi yang positif ya.
karena tes skornya ini tadi ya, ini yang 3,79 ini lebih besar daripada critical value-nya, ini sampai 1% ya. Maka kita simpulkan di sini secara statistik signifikan adanya strong evidence spatial autocorrelation. Jadi adanya suatu pola clustering ya. Kemudian daerah Farviewer-Buschor, jadi yang di sini ya, yang untuk BG ini nilainya juga lebih kecil daripada critical value-nya, maka di sini tolak ini ya, tolak H0-nya, berarti ada autokorelasi yang negatif, maka di sini ada autokorelasi yang positif ya, ini nilainya negatif, positif, ini adanya clustering ya. Nah, mungkin pemilu Amerika kan sudah keluar ya, itu ya hasilnya petanya ada. Coba aja nanti di praktikum dicoba ya, menggunakan join count-nya pemilu saat ini ya, apakah nilainya juga se ekstrim seperti ini. Ini sangat bagus ya kalau melihat ya, karena kalau lihat petanya ini benar-benar yang bus ini mengelompok ya, sedangkan yang core ini di pinggir-pinggir ini ya. Apakah ada perubahan 2000 dengan tahun 2020 ya. Nah, keterbatasan join count ini hanya bisa diterapkan pada data biner ya. Meskipun pendekatan ini memberikan indikasi kekuatan autokorelasi pada skor Z, ini tidak mudah ditafsirkan, terutama jika hasil tes lainnya ini bertentangan. Jadi nggak sejalan gitu ya. Tadi kan kalau positif, BB-nya kecil, BB-nya besar, tapi seandainya itu ada yang tidak maksudnya tidak seideal itu agak sulit ya. Kemudian persamaan untuk nilai harapan join count ini cukup rumit ya. Tapi di R sudah ada ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan kalau ada yang tanya tentang join count statistik. Belum ada? Ada yang bunyi tapi nggak tanya. Ya, oke. Saya lanjut ya kalau gitu, karena belum ada pertanyaan, indeks Moran ya. Indeks Moran ini sangat favorit ya, karena indeks Moran ini bisa diterapkan di saya itu minda yang ini zoomnya. Oke ya, jadi indeks Moran ini sangat favorit karena bisa diterapkan pada data yang titik, pada juga data yang area ya itu. Nah sebenarnya kalau menurut sejarahnya ya, ini indeks Moran ini ditemukan oleh penemunya Patrick Alfred Pierce Moran tahun 50 ya. Kalau kalian browsing di Wikipedia atau tulisannya itu masih ada ya. Saya lupa, Patrick Moran ini diterapkan kalau nggak salah pada ini peneliti dari Australia ya. Menerapkan saya lupa pada data pertambangan atau apa ya. Kalau nggak salah. Jadi dia memodifikasi gitu. Korelasi itu dimodifikasi, digunakan dan akhirnya sekarang sangat populer ya. Nah, jadi awalnya indeks Moran ini hanya diterapkan pada perubahan dependen ya. Nah, jadi pada Y saja. Kemudian Clifford ini, jadi Clifford ini sangat banyak ya penelitiannya di spasial dan beliau ini merupakan pelopor ya. Pelopor selain Anselin ya. Seterusnya mungkin Anselin ya. Clifford ini pemula dari spasial ya. Nah, memperluas penggunaannya indeks Moran ini pada galat dari model regresi linier ya. Sehingga kita pada Clifford ini bisa gunakan apakah ada autokorelasi spasial pada galat. Ini bisa menggunakan indeks Moran ya. Kemudian Buritke tahun 80 ini membuktikan ya bahwa indeks Moran ini ekivalen dengan uji pengganda Lagrange. Jadi makanya kadang-kadang di autokorelasi itu bisa menggunakan indeks Moran, bisa juga melakukan uji dengan pengganda Lagrange ya. Nah, indeks Moran itu formulasinya seperti ini ya. Jadi kalau dilihat sebenarnya formulasinya mirip korelasi yang kita kenal ya. Kalau korelasi yang kita kenal kan Y dengan X ya, tetapi di sini yang Y-nya gitu kita ganti dengan WIJ ini ya.
Nah, XI ini amatan lokasi I, XJ ini amatan lokasi J ya di sini ya. Terus J ini tidak boleh sama dengan I. Kemudian X bar ini rataan nilai amatan di semua lokasi. BIJ-nya ini ada pembobot. Pembobotnya mau pakai apa terserah ya. Tapi biasanya untuk memilih indeks Moran ini juga bisa digunakan untuk menentukan ini ya bobot mana yang terbaik ya. Jadi bisa dicek beberapa matriks bobot, nanti dipilih matriks bobot yang menghasilkan indeks Morannya itu paling besar atau mempunyai nilai P yang paling kecil. Itu bisa juga menentukan kapan sih kita memilih matriks bobot yang terbaik. Itu bisa salah satu caranya menggunakan indeks Moran ini ya. Nah, ini kalau diperhatikan, ini koefisien korelasi yang kita kenal ya. Y ini dengan X, kemudian ini dibagi dengan akar dari ragam Y, akar dari ragam X ya. Kalau dikaitkan dengan Moran ya, ini tetap ya yang X di sini ya. Kemudian yang YI dikurangi Y bar ini diganti sini WIC kalikan XI dikurangi X bar. Jadi ini seperti sebagai Y-nya ya. Sebagai Y-nya ini tetap sebagai X-nya ya. Nah, ragamnya ini tetap ya ragamnya karena dia sendiri ragam dari X, ini juga ragam dari X, tetapi sini pembaginya itu bukan N tetapi sigma dari WIC ya. Jadi ada suatu kemiripan antara koefisien autokorelasi dengan koefisien korelasi. Jadi sangat simpel ya penemuan Moran ini ya. Nah, kemudian untuk indeks Moran ini hanya bisa digunakan untuk peubah yang kontinu. Jadi kalau peubahnya diskrit ini nggak bisa ya. Dan dapat diterapkan pada poligon, maksudnya area atau titik ya. Nilainya mirip koefisien korelasi berkisar min 1 sampai 1. 0 berarti menunjukkan tidak ada autokorelasi spasial. Sedangkan nilai harapan dari indeks Moran itu adalah minus 1 dibagi N min 1 ya. Ketika autokorelasinya tinggi, koefisien I-nya akan mendekati 1 atau minus 1 ya. Nilai negatif positif sama ya, itu autokorelasinya negatif atau positif. Jadi penafsiran indeks Moran ini mirip dengan korelasi biasa ya. Perbedaannya dari koefisien korelasi melibatkan hanya indeks Moran ini hanya satu peubah. Menggabungkan bobot WIC, ini indeks lokasi relatif, jadi kita nambahkan WIC ya pada peubah ini. Kemudian korelasi antara nilai-nilai tetangga pada satu peubah. Jadi indeks Moran ini bisa ditafsirkan sebagai korelasi antara nilai-nilai tetangga pada satu peubah. Ya. Atau kalau yang pasti, yang lebih pas sebenarnya ini adalah korelasi antara peubah X dengan leg spasial X ya, yang dibentuk dengan merata-ratakan semua X pada poligon tetangga ya. Jadi masih ingat ya, jadi W kalikan X sebenarnya adalah rataan dari tetangganya. Jadi makanya indeks Moran sebenarnya adalah korelasi antara dirinya dengan rataan tetangga sekitarnya ya. Dapat digunakan untuk menentukan pola, dispersi, acak, atau gerombol ya. Terus saya pindah ya ini ya. Ada nak mana-mananya ini. Ya. Jadi indeks Moran yang mendekati 0 ini menunjukkan pola yang acak ya. Jadi kalau dikaitkan korelasi berarti tidak punya pola ya. Kalau plus 1 ada pola menggerombol dan di bawah min 1 menunjukkan adanya pola yang dispersi atau yang seragam ya, kayak papan catur ya. Ini nilai harapan indeks Morannya tadi sudah saya sebutkan ya. Nah ini indeks Moran ini untuk karena kan biasanya digunakan untuk menguji ya, makanya kita perlu menentukan nilai harapan, menentukan ragamnya karena diperlukan untuk pengujian hipotesis ya. Jadi ada dua asumsi di sebaran Moran itu, ini awal-awalnya ya, ada yang asumsinya normal, nilai amatan ini diasumsikan punya sebaran normal dan bersifat bebas. Ini nilai harapan I kuadratnya ya, dan seterusnya. Nah,
Nanti kita bisa menghitung dari nilai harapan ini, kita bisa menghitung ragamnya ya. Nilai harapan ini kan dikurangi dengan nilai harapan I-nya pangkatkan 2 ya. Sedangkan kalau asumsi acak ini mengakomodasi penyimpangan terhadap asumsi sebaran normal dengan menambahkan kurtosis pada formula EI kuadrat ya. Jadi ada ini ya, ada M4 ini. M4 ini masih ingat ya, ini adalah kurtosis. Kalau M3 adalah skewness ya, kemiringan ya. Jadi istilah itu saya harap kalian ingat, itu ada momen yang sangat terkenal itu adalah momen selain momen 1, momen 2, momen 3 dan momen 4 ya. 3 untuk skewness kemiringan, kalau M4 ini untuk mengukur kelancipan ya dari satu sebaran ya. Kurtosis ya ini ya M4 ini ya. Nah, jadi perbedaannya ini. Jadi kalau nanti di R itu ada asumsi normal, itu dasarnya ini. Asumsi acak itu dasarnya seperti ini. Jadi ada komponen perhitungan ragamnya ini yang berbeda ya. Ada tambahan untuk momen keempatnya yaitu kurtosisnya. Ya. Nah, untuk pengujian hipotesisnya ini menggunakan ini ya. Z lagi, Z-nya ini adalah nilai indeks Moran dikurangi nilai harapannya dibagi dengan akar dari ragam indeks Morannya ya. Ini yang kita uji ya. Nah, kemudian ini gambaran aja ya. Kalau tadi kan Moran itu plot antara apa? Korelasi antara dirinya dengan maksudnya X ya, V ubah X dengan WX gitu ya. WX ya. Nah, kalau data X dengan WX-nya itu dipetakan gitu ya di plot ini nanti yang dikenal sebagai plot pencarian Mornar ya. Titik-titiknya inilah, slope inilah yang menggambarkan kemiringan inilah yang menggambarkan indeks Morannya ya. Jadi kalau slope-nya seperti ini kan semakin tinggi ya, mendekati kalau mungkin kalau membentuk sudut 45 derajat kan 1 ya. Nah, ini sudah besar. Terlihat di sini kurasinya 0,6034 ya, cukup besar. Kalau ini kurasinya ini kan mendekati 0 ya, kurasinya juga kecil ya. Jadi kita bisa ngeplot antara nilai X dengan WX ya. Dan ini nanti yang dikenal sebagai plot pencarian Moran ya. Nah, dari gambar ini bisa ngelihat nih garis yang terbentuk slope-nya inilah indeks Morannya. Kemudian ada lagi yang terbaru ya. Nah, terbaru ini sebenarnya nggak hanya berlaku di indeks Moran ya. Ada satu pengujian yang menggunakan Monte Carlo atau permutasi ya. Ini yang paling pas untuk spasial. Kenapa tidak bootstrap gitu ya? Kalau bootstrap itu kan resampling yang bisa kita dapatkan sampel yang sama gitu ya. Jadi kalau permutasi ini konsepnya menggunakan lokasinya tetap ada. Jadi yang pas untuk spasial ini kalau ingin melakukan pengujian itu bisa menggunakan permutasi ya. Nah, simulasi Monte Carlo ini teknik, saya rasa Monte Carlo ini umum ya, nggak hanya di spasial, di apapun ada ya. Hanya yang terkenal di spasial ini namanya permutasi ya. Ini adalah teknik komputasi yang dapat digunakan untuk menentukan signifikansi menggunakan replikasi atau permutasi. Jadi jangan melakukan replikasi, nanti kita bisa menghitung keragamannya dan sebagainya ya. Langkah pertama kita harus tentukan apa yang harus kita hitung. Misalkan kita ingin menguji indeks Moran ya. Nah, caranya di sini kita tempatkan data secara acak pada semua kemungkinan lokasi menggunakan permutasi. Jadi kalau ada berapa ini misalkan 6 lokasi, berarti ada 6 faktorial kemungkinan kita mempermutasikan. Jadi misalkan ini ada AMA ini ya, ada lokasi 1, 2, sampai 4, 6. Kemudian ini ada nilainya gitu ya, nilainya kuning, hijau, kuning, dan sebagainya. Ini kita permutasikan. Ini salah satu bentuk permutasinya. Masih banyak permutasinya, kemungkinannya ada 6 faktorial ya. Nah, kemudian dari semua kemungkinan permutasi itu, nanti kita pilih secara acak ya, secara acak dari semua kemungkinan permutasi itu. Nah, biasanya kalau permutasi itu diinginkan sedikitnya 500 permutasi.
atau kita kenal sebagai simulasi ya. Ini satu simulasi gitu ya. Ini satu simulasi, nanti ada simulasi lain seperti itu. Jadi tidak semua kemungkinan permutasinya kita ambil, tapi diambil sebagian ya. Nah, kemudian dari contoh acak dari atau simulasi ini, kita akan membuat sebaran statistik autokurasi dari simulasi tersebut ya. Kita buat. Nah, kemudian kita tentukan nilai P dari nilai moran I pada data berdasarkan sebaran nilai moran hasil simulasi yang di sini ini. Nah, nilai P-nya ini adalah banyaknya nilai ini ya, indeks moran dari permutasi ini yang lebih besar sama dengan nilai amatan. Jadi amatan ini yang kita hitung biasa sesuai lokasinya. Sedangkan ini berdasarkan hasil permutasinya. Berapa banyaknya permutasi ini yang lebih besar dari amatan dibagi banyaknya simulasi ditambah 1. Jadi ini konsep apa namanya pengambilan keputusan di hipotesis tanpa berdasarkan sebaran ya. Kalau yang tadi kan asumsi normal, asumsi itu menggunakan sebaran ya, tapi kalau sini tidak perlu. Nah, ini sebagai ilustrasi ya. Ini misalkan ada data yang punya autokorelasi ya. Ini gridnya ada 5x8 ya. Ada 5 ke atas, ini yang horizontalnya sebanyak 8. Ini nilainya yang kuning itu lebih tinggi dari yang merah ya. Kemudian ini bobotnya menggunakan bobotnya ini nilainya 1 untuk sel yang berbagi sisi, akar setengah untuk sel yang hanya berbagi sudut. Jadi tidak full menggunakan queen contiguity ya. Jadi queen contiguity-nya masih terboboti kalau hanya sudut dia kasih setengah dan 0 untuk lainnya ya. Kemudian 1B ini histogram data. Jadi histogram datanya seperti ini. Kemudian dari data ini dilakukan permutasi ya. Permutasinya ini sebanyak 10.000 ya. Dan ini hasil sebarannya. Jadi ini adalah nilai indeks morannya. Kemudian ini frekuensinya dari 10.000 tadi simulasinya. Nah, kemudian nilai amatan autokulasi di lokasi ini adalah di sini posisinya di garis merah ini kalau diamati di sini letaknya. Nah, karena P-nya kan di sini ya. Jadi P adalah yang terletak di kanan. Karena indeks moran yang dari nilai aktual ini posisinya di sini ya, maka kesimpulannya ini adalah tolak H0. Artinya ini bersifat autokurasi yang ada di data ini bersifat nyata. Jadi sini nggak perlu lagi mencari nilai harapan, ragam ya, cukup dari metode permutasi ya. Dan ini menurut saya metode permutasi ini lebih pas karena kalau kita amati sebarannya ini kan nggak normal ya, nggak akan dipenuhi normal ya. Sehingga ini lebih sesuai diterapkan pada pengujian autokorelasi spasial. Mungkin yang lainnya juga bisa dicoba ya. Ini sebagai contoh kalau datanya tidak punya autokorelasi, ya nampak terlihat gambarnya tidak punya pattern di sini. Ini adalah histogramnya. Ya. Nah, kemudian ini hasil permutasinya. Posisinya itu di sini, indeks morannya di garis merah ini. Ya. Nah, kalau diperhatikan nilai P-nya itu 0,362. Kalau kita menggunakan alfa 0,05, ini berarti dia tidak nyata ya, tidak nyata. Oke, kalau kita perhatikan pada ilustrasi 1 nilai moran I ya. Yang ilustrasi yang tadi ada autokorelasi positif tadi ya. Itu nilai moran I dari permutasi yang melebihi nilai moran I aktual itu sekitar 4,53%. Sehingga kalau kita menggunakan alfa 0,05, maka nilai autokorelasinya ini signifikan ya. Sedangkan yang ilustrasi 2 itu sebarannya berada di dekat nilai tengah sebaran ya. Kalau diperhatikan nilai harapan moran kan min 1 per n min 1, n-nya tadi kan ada 40 ya, kurangi 1. Jadi sekitar sini sehingga disebutkan autokorelasinya tidak signifikan ya.
Kalau diperhatikan lagi, sebaran autokrasi ini sangat miring ya, ini miring ke kanan, ini juga, ini ya mungkin mirip masih simetrik ya sedikit ya ini ya. Sehingga hal ini katanya menunjukkan bahwa tes permutasi itu menghasilkan hasil tes yang lebih dapat diandalkan daripada tes yang menggunakan skor Z ya. Ya mungkin dulu uji-uji seperti nilai harapan dan menggunakan asumsi normal atau acak itu karena komputasi tidak sepesat sekarang ya. Jadi dengan perkembangan teknologi komputasi ini memungkinkan kita melakukan uji-uji seperti ini. Jadi kita tetap menghargai hasil penelitian yang dulu-dulu ya. Ini ilustrasi, nanti kalian bisa nyoba, saya tergantung Bu Nisa aja ya nanti ya, ini hanya saya menunjukkan aja, bisa menggunakan asumsi normalite, bisa menggunakan randomisasi, ya. Ini kalau dilihat nilai moranya kan segini ya, 0,18, ekspektasinya ini kan minus 0,02, ragamnya ini ya. Kemudian ini nilai moranya kalau diuji secara statistik ini standar deviasinya ada ya. Oh, standar deviasinya ini nilai P-nya ya. Nah, kalau nilai P-nya ini kan sangat kecil, maka dikatakan ini indeks moranya ini nyata ya. Kalau normalite kalau diperhatikan nggak jauh beda ya, ragamnya ini 0,52, kalau randomisasi kalau ini 0,519. Nilai ininya juga nggak jauh beda ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan terkait indeks Moran. Sudah cukup jelas? Gimana? Udah jelas? Izin bertanya, Bu. Oh iya, boleh. Mungkin pada yang pertama pada bagian metode join count, Bu. Yang penentuan yang itu rock case dengan queen case-nya, Bu. Iya. Ya gimana cara dapat nilainya gitu? Kan ada JBB gitu, JBB untuk rook case dan JBB untuk queen case gitu. Tapi nilai yang dihasilkan keduanya itu berbeda gitu, hampir 2 kali lipatnya ya, kalau nggak salah tadi. Kemudian pada bagian metode indeks Moran dengan menggunakan permutasi, kalau dilihat dari plotnya gitu ya, Bu. Nah, plot dari indeks Moran permutasi itu metodenya kayak bootstrapping gitu. Jadi dia berusaha memplotkan itu supaya simetrik gitu ya, Bu. Oh, oke, ya, enggak, ya, oke. Gitu ya, Bu. Oke, Mungkin saya ada lagi? Enggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Kan khawatirnya saya juga enggak tahu materi yang saya sampaikan jelas atau tidak ya. Jadi apa namanya, yang ini dulu ya, join count. Jadi kita harus melihat sambungannya ya, sambungannya yang ini ya. Jadi yang BB, kalau rook itu kan berarti tetangga yang ini ya, yang sampingan gitu ya. Nah, ini saya show deh. Oh, kok masih di sini show-nya. Oke, yang ini ya, misalkan ya. Berarti kalau menggunakan rook itu tetangganya yang sisian aja kan, yang di sini nggak dihitung. Berarti kita hitungnya di sini kalau rook itu sisi ini 1, 2 gitu ya. Kemudian 3, 4 gitu, 5, 6 ya. Jadi dihitung semua yang bersisian ini. Ya lumayan ini. Mungkin pakai ilustrasi yang kecil aja kali ya, nanti bisa dihitung ya. Nah, jadi semua yang sisi, kalau queen berarti semua yang menyentuh ininya. Jadi yang ujung sini jadi tetangga ini berarti BB ini juga dihitung, ini masuk perhitungan ya. Bisa double nanti untuk sisi yang daerah ini berarti ini juga dihitung BB apa BB-nya.
Tapi kalau misalkan yang root berarti hanya yang sisinya sini ya sama sini aja ya. Atau kalau kita perhatikan di sini berarti yang kita hitung BB-nya itu 1, 2, 3, 4 ya. Tapi kalau queen berarti selain 4 tadi ini juga dihitung 5, 6 gitu ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12 seperti itu. Dihitung semuanya ya. Nah, kalau apa namanya? Ya, ini ya cara perhitungannya ya. Nanti coba aja pakai ilustrasi yang kecil deh. Misalkan 3 lokasi aja. Kalau ini lumayan banyak ya. Nah, kalau rook ini berarti BW-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau kita menggunakan queen berarti gimana ini? Queen ada 16 ya. Berarti kita hitung di sini yang BW-nya itu berarti ini nggak hanya di sini ya. Lokasi ini misalkan ini kan BW. Ini juga dihitung. Ini masuk perhitungan. Ya. Lokasi ini juga masuk dihitung. Ya. Lokasi ini makanya lebih banyak pada queen. Gitu. Jadi ada tambahan lagi samping-sampingnya itu. Oke, terus yang pertanyaan kedua tadi terkait dengan ini ya permutasi. Beda ya. Jadi bedanya dengan bootstrap yang biasa. Kalau bootstrap itu kan gini. Jadi kalau misalkan saya punya datanya 1, 2, 3. Di bootstrap itu bisa terpilih data yang dengan bootstrap itu bisa terpilih angka 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Boleh sama kan? Ya. Nah, kalau di permutasi tidak. Jadi permutasi ini kita punya amatan nih. Amatan nilainya di sini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, amatan itu kita permutasikan pada semua lokasi. Jadi nggak ada satu permutasi yang nilainya satu semua, nggak ada. Jadi amatannya dipermutasikan ke lokasi. Jadi kalau kita punya amatan, kita permutasikan di lokasi ini semua kemungkinannya. Jadi sangat beda dengan bootstrap. Nah, bootstrap itu bisa mungkin ya diterapkan kalau nggak ada ini ya tentang spasial itu bisa diterapkan. Hanya kalau spasial ini kan ada informasi lokasi, ada juga amatan. Jadi sangat berbeda ya. Jadi beda sekali ya untuk permutasi dengan bootstrap. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Memang mirip karena ada ini, tapi beda-beda banget ya. Jadi kalau kita punya amatan tadi ada berapa? 6, nilainya 6 tadi dipermutasikan pada semua kemungkinan lokasinya. Jadi misalkan aja ini ya, ini ada lokasinya 6, ini nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti nilai ini dipermutasikan lagi, bisa 2, 5, 6, 1, 3, 4. Nilainya ya ini aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ada nilai yang 1, 1, 1, 2, 2, 2. Kalau bootstrap kan mungkin kita punya amatan nilainya 1, 1 semua. Ya. Paham ya? Kalau jackknife beda lagi. Kalau jackknife kan one leave off. Jadi satu dikeluarkan gitu ya. Kita punya datanya beda lagi. Jadi komposisinya beda lagi dengan bootstrap. Oke, mudah-mudahan itu bisa difahami. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, mungkin jadi beda. Yang quick distance kenapa bisa kayak 2 kali lipatnya dari root distance karena menghitung sisi-sisi yang lainnya lagi ya, Bu. Ya. Jadi bisa kayak double gitu. Root kan 4 tetangganya. Kalau queen kan 8, makanya dia banyak. Ya. Dan umumnya yang bishop jarang dipakai ya. Yang bishop itu jarang. Oke ya. Jadi ini memang ya mungkin bedanya permutasi di spasial dengan permutasi pada amatan yang independen ya. Itu bedanya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan yang lain, masih ada? Kalau saya perhatikan sudah banyak ini metode permutasi ya di spasial ya. Jadi sekarang kita free distribution ya, berarti kita nggak perlu lagi kaku terhadap asumsi kenormalan dan sebagainya. Ya ini terkait juga dengan big data ya, semua perkembangan teknologi ini saya. Kita lanjut ya, ini ilustrasi juga ya indeks Moran. Ini
Indeks Moran menggunakan 3 macam matriks ya. Ada matriks contiguity, cuma nggak jelas ini contiguity-nya apa, pokoknya contiguity aja ya. Kemudian ada yang menggunakan distance band atau threshold atau critical distance ya. Ada yang kemarin saya dengar lagi ada istilah critical distance ya. Jadi kita harus menentukan dulu D-nya di mana dia tanggal atau tidak ya. Ada yang 100 mil ini ya. Nah, kalau kita perhatikan kan dengan matriks yang berbeda, indeks Morannya juga berbeda. Semuanya signifikan ya, ini kalau diperhatikan. Terus, nah ini makanya ini kita bisa gunakan untuk data kita itu yang pas matriks apa ya. Nah, dari sini kan bisa dilihat Morannya ini contiguity-nya cukup tinggi ya kalau menggunakan contiguity. Ya. Daripada seperti ini 0,413 lebih kecil. Jadi sebaiknya mungkin untuk data ini kita bisa menggunakan matriks contiguity gitu ya. Ini mungkin yang menjawab pertanyaan kemarin ya. Ada yang tanya gimana menentukan matriks. Kita bisa menentukan dengan mengujinya menggunakan matriks indeks dengan menentukan indeks Morannya. Kemudian ada lagi plot pencarian Moran ya. Nah, ini awal-awal dulu munculnya Lisa ini juga banyak digunakan ya untuk menentukan waktu itu sih umumnya pemilu ya, menunjukkan daerah yang hotspot, cold spot dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini hanya plot pencarian antara data crime dengan W crime. Jadi ini kan X dengan WX. Jadi X diplotkan dengan rataan dari tetangganya seperti itu ya. Nah, kalau di plot ini datanya ini harus dibakukan ya, dibakukan sehingga nanti pusatnya ini akan di 0 ya. Kemudian ini adalah kuadran 1 ya. Ini definisi kuadran kita harus tetap sama ya dengan waktu belajar kalian apa SMP apa SMA ya. 1 2 3 4 ya. Kadang-kadang ada di ekonomi itu 1 2 jadi bingung ya. Kita harus seperti ini 1 2 3 4 ya. 1 ini berarti kan X-nya tinggi, tetangganya juga tinggi. Dan ini dikatakan sebagai high atau positif spatial autocorrelation ya. Ini karena posisinya di sini nilainya positif dan di sini ini ada potensi di sini daerah hotspot ya. Sedangkan daerah yang di sini ini kan berarti X-nya rendah ya. Ini maksudnya rendah itu lebih kecil dari min-nya ya, karena dibakukan kan dikurangi dengan X-bar-nya ya. Ini B-nya, BX-nya juga rendah. Nah, di sini disebut sebagai low. Ini juga positif ya, spatial autocorrelation-nya. Nah, di sini dikatakan daerah cold spot ya. Berarti sini kan daerah yang rendah dikelilingi tetangganya yang rendah juga nilainya. Kalau di sini daerah yang tinggi nilainya dikelilingi oleh sekitarnya tetangganya juga tinggi. Nah, sedangkan pada yang daerah di sini ini katakan low high. Jadi low itu X-nya low, WX-nya ini high ya. Ini negatif spatial autocorrelation. Berarti di sini nilainya dia rendah, dikelilingi sekitarnya itu tinggi. Ya, bisa dibayangkan ya. Jadi kalau misalkan ada potensi daerah situ kriminal, dia dikelilingi oleh daerah yang tinggi kriminalnya. Dia rendah tapi dikelilingi. Jadi potensi dia akan bisa tertular kriminalitasnya gitu oleh daerah sekitarnya. Seperti itu ya, mungkin gambarannya ya. Nah, kalau di sini ini high low, X-nya tinggi, kemudian sedangkan WX-nya ini rendah. Jadi ini berarti daerahnya tinggi dikelilingi rendah. Jadi potensi kalau misalkan ada suatu penyakit gitu ya, di situ dia akan menularkan. Itu. Jadi ini ada potensi menularkan, kalau ini potensi untuk tertular gitu ya. Gambarnya seperti itu. Atau dipengaruhi-mempengaruhi ya. Jadi ini potensi dia akan dipengaruhi, kalau ini potensi dia akan mempengaruhi tetangganya. Kemudian, oh ya scatter plot itu aja ya. Jadi ini bisa dikeluarkan di R ya. Kemudian ada lagi Gary ya. Gary ini penemunya juga Gary ya, tahun 54 dan dibahas oleh Duncan et al. Tahun 61.
dan Cliff Art ini tahun 69. Jadi cukup lama Gary ini ya. Kalau Moran tadi 50, tahun 50, Gary ini berarti mendekati Moran ya. Nah, Gary ini memang tidak sepopuler Moran I, tapi di R ini sudah ada ya. Di R, kalau kalian pakai ArcGIS juga bisa, ArcGIS juga ada ya. Nah, kalau Gary itu seperti ini ya, koefisiennya. Jadi kalau Moran tadi kan dikurangi dengan rataannya. Tapi kalau Gary ini langsung ya, beda antara amatan XI dengan XJ ini dikuadratkan. Ya, dibagi suatu, ini seperti ragam lah ya. Ini ragamnya. Oh ini sorry, ini S0 ini adalah sigma WIJ, sigma bobotnya ya. Nah, jadi perhitungannya ini mirip Moran I ya. Untuk Moran I hasil kali simpangan amatan terhadap rataan. Tapi kalau Gary ini hasil kali simpangan amatan antar dua lokasi. Nah, yang paling penting di sini interpretasinya sangat berbeda. Gary nilainya 0 hingga 2. Kalau C-nya Gary ini sekitar 1 menunjukkan tidak ada autoklasi ya, pola acak. Jadi kalau di Moran ini satunya Gary ini sama dengan 0 di Moran ya. C bernilai 0 menunjukkan autoklasi yang positif sempurna. Jadi terbalik ya. Kalau di Moran tadi plus 1, tapi di sini 0. Pola gerombol. Kalau C bernilai 2 menunjukkan autoklasi negatif sempurna. Ya. Sehingga untuk menafsirkan, mungkin karena kita sudah terpola kurasi itu min 1 sampai 1, kita bisa mengkonvert ya Gary ini ke 1 min C, sehingga penafsirannya akan sama gitu ya. Jadi hati-hati menafsirkan ini, lebih baik dikonvert aja 1 min C gitu ya. Ini nilai harapan dan ragamnya ya. Saya nggak jelaskan ya, lumayan rumit ini. Nah, ini kalau menggunakan R ini sebagai ilustrasi aja ya. Ini datanya kayaknya Columbus lagi ini ya. Menggunakan inverse distance matrix. Inverse distance itu 1/D ya, 1/D. Ini koefisiennya adalah ini nilai ini ya. 0,000, tetapi Gary-nya 0,83 ya. Ini berarti kalau mau menafsirkan 0,8 berarti kan dia tadi apa, kalau 0,8 positif ya berarti kurasinya ini negatif ya. Sebentar. Pada selang 0 sampai sehingga ada, oh salah saya lagi. Berarti image saya masih si autoklasi yang biasa ya. Jadi kalau Gary tadi yang kalau lebih besar 1 ya, lebih besar 1 dia polanya apa acak ya, polanya disperse ya. Nah ini ya polanya. Oh ya, kalau Gary itu 0 positif, autoklasi positif sempurna ya. 1 malah tidak ada ya, tidak ada pola acak. Susah juga ya menafsirkan seperti ini ya. Nah nilai Gary C-nya ini antara 0C1 sehingga dapat dikatakan polanya ini menggerombol ya. Jadi kalau 0 sampai 1 itu menggerombol, kalau 1 sampai 2 polanya ini tidak berpola ya. Oke, ada pertanyaan tentang Gary? Kayaknya mirip-mirip Moran ya. Oke, Getty's Out ya. Getty's Out ini, jadi kalau Moran I dan Gary ini hanya digunakan untuk menunjukkan gerombol atau autokurasi spasial positif jika nilainya tinggi, misalnya lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi gitu ya, terkonsentrasi bersama ya, sering sebagai hotspot, atau jika nilai-nilai rendah mengelompok bersama-sama atau disebut tadi sebagai good spot ya, tetapi koefisien tersebut tidak dapat membedakan antara kedua situasi. Jadi Moran Gary tidak bisa membedakan mana yang hotspot dan good spot. Nah, kalau Getty's Out ini mengembangkan lagi sehingga bisa membedakan mana daerah yang hotspot dan mana daerah yang good spot ya. Nah, nilainya ini mengidentifikasi konsentrasi spasial ya. Getty's Out yang relatif besar ini jika nilai tinggi mengelompok bersama, terus G yang relatif rendah itu jika nilai rendah mengelompok bersama-sama.
Sehingga kalau nanti G-nya ini relatif besar, ya, jadi ini maksudnya besar lebih dari nilai harapannya, ini dikatakan dia potensi hotspot. Tapi kalau relatif rendah, lebih kecil tadi, ini dari nilai harapannya ini potensi close spot. Jadi Getty's out ini kalau digunakan untuk mendeteksi hotspot dan close spot ini lebih baik daripada menggunakan indeks Moran atau Moran scatter plot tadi ya. Nah, ini formulanya dari Getty's out. Getty's out ini adalah WIJD ya, ada D. D ini adalah jarak amatan ya. Kemudian WIJ-nya nanti ini kita kasih bobot 1 atau 0, yaitu 1 kalau J berjarak sebesar D terhadap I, dan 0 jika jaraknya lebih besar dari D. Jadi ini kayak kita menentukan dulu D-nya ya. Nah ini adalah XI dikalikan XJ dibagi dengan XI kalikan XJ ya. Jadi kalau Moran tadi XI dikurangi X bar gitu ya, kalikan YI dikurangi ininya ya. WI kalikan XI min X bar semua, tapi kalau Gary tadi apa? XI dikurangi XJ pangkat 2, kalau Getty's out ini hasil kali. Sehingga dengan adanya hasil kali ini, makanya tadi yang dia katakan kalau besar itu berarti kan positif gitu ya. Positif tetangganya juga positif gitu ya. Dia akan hotspot, tapi kalau negatif ini akan hotspot ya. Jadi untuk general G, bagian pembilangnya ini dihitung dalam batas jarak D, dan kemudian dinyatakan relatif total untuk wilayah yang diteliti ya. Jika nilai amatan X yang berdekatan keduanya besar dengan tanda yang sama, menunjukkan asosiasi spasial yang positif. Pembilangnya atasnya akan besar. Jika keduanya besar dengan tanda yang berbeda, menunjukkan hubungan spasial yang negatif. Jadi inilah kelebihan dari Getty's out ya, karena menggunakan hasil kali XY pada dengan WI. Ini maksudnya WI-nya ini ya, harus kita tentukan dulu threshold-nya. Nah, ini Getty's out G, nilai harapannya. Nilai harapannya, ini nilai harapan kuadrat, sehingga ragamnya kita bisa ngitung. Lumayan panjang ya ini ya. Ini kalau kita masukkan ini formulanya panjang, makanya disingkat seperti ini. Kemudian ujinya tetap menggunakan uji. Oh, ini kenapa uji Getty's out? Oh, ini saya nulis ya. Skor normal baku ini salah ini ya. Ini saya ganti ya. Saya ganti ini mestinya Getty's out G ya. Berdasarkan asumsi seperti ini ya. Kok ini C ya Mas Yan? Waduh, saya salah ini kayaknya ya. Nanti saya ganti ya. Ini mestinya sudah diganti G, ini juga G, varian G ya. Copy paste ini ya. Ini ilustrasi dari Li Wong tahun 2001, nanti di browsing aja ya, Li Wong 2001 itu. GD-nya ini ada ilustrasi 0,557. Ini saya beri hanya untuk ilustrasi aja ya. Nilai harapannya ini 0,5238. Kalau dilihat ini kan nilai GD-nya ini kalau dibandingkan kan lebih besar ya. Nah, di sini kan adanya potensi hotspot ya. Tetapi kalau dilihat uji statistiknya itu hanya 0,3463 ya. Dan ini masih berada dalam selang kepercayaan ini, maka disimpulkan di sini tidak ada perbedaan antara GD dengan IG-nya sehingga tidak ada kejadian hotspot. Jadi menyimpulkan seperti itu ya untuk Getty's out G. Ini ilustrasi Getty's out G juga dengan R. Ini nilainya 0,33 ya. Nilai harapannya ini. Ya. Kemudian ini p-value-nya ya. Jadi kalau di sini ini nyata ya berarti ya di sini ada hotspot ya pada daerah yang diteliti ini ada hotspotnya. Kemudian kita masuk ke lokal indikator ini ya, spatial autocorrelation atau spatial auto association atau LISA. Atau sebelum sini ada pertanyaan tentang Gary dan Getty's out sebelum kita masuk yang lokal.
Oke. Oke, yang lokal ya, sekarang kita bahas ya. Jadi autokrasi global itu berlaku untuk seluruh wilayah yang diteliti. Ya. Sedangkan autokrasi ini mungkin ada di beberapa bagian wilayah, tetapi tidak di tempat lain. Ya. Atau bahkan positif di beberapa daerah dan negatif di tempat lain. Ya. Makanya inilah ide dari Anselin untuk membuat LISA ini. Ya. Autokrasi lokal dari Moran I, Gary C, ya, terus General G, Gettys Ord tadi ya. Ini untuk setiap unit areal ini, ya, ini bisa ditentukan ya, maksudnya autokrasi lokalnya ya. Untuk setiap area nanti dihitung berdasarkan area tetangga yang berbatasan dengannya. Kemudian nilainya ini dipetakan untuk menunjukkan bagaimana autokrasi spasial ini bervariasi di wilayah studi. Sebenarnya ini hanya melihat lokasi I dengan sekitarnya. Nanti kita pindah-pindah untuk semua wilayah amatan sih. Intinya seperti itu ya, wilayah autokrasi lokal itu ya. Kemudian dapat dipetakan area mana yang memiliki hubungan signifikan secara statistik dengan tetangganya. Jadi lebih menarik daripada kita hanya nyajikan autokrasi global saja. Kalau global kan berlaku semua area. Tapi dengan lokal ini nanti kita bisa identifikasi mana yang positif, mana yang negatif, mana yang nyata, gitu ya, mana yang tidak nyata. Statistik global ini menunjukkan apakah konfigurasi keseluruhan mengandung autokrasi ya, tetapi tidak menunjukkan lokasinya. Ya. Indikator lokal dengan LISA ini diusulkan oleh Gettys Ord tahun 92 dan Anselin 95. Jadi orang penemunya ini ya semuanya yang autokrasi ini umumnya masih saling ini ya terkait ya. Luar biasa ya penelitian ini sama menyambung ya. LISA ini sebenarnya adalah lanjutan dari plot pencarian Moran ya. Digunakan untuk menggambarkan sejauh mana unit area tertentu serupa dengan atau berbeda dari tetangganya. Ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat formulanya ini hanya ZI, jadi harus kita bakukan ya datanya ya. ZI ini kalikan dengan jumlah dari WIJ ZI. Jadi ini nilai lokasi ZI, nilai amatan di ZI dikalikan dengan rataan tetangganya. Ini sebenarnya intinya seperti ini ya. M2 ini kan seperti ragamnya aja. Ya. Jadi ini semua dihitung untuk semua lokasi amatan ya. Kemudian hubungan antara indeks Moran lokal ini dengan indeks Moran global itu sebenarnya jumlahan aja, jumlahan dari indeks Moran lokal ini dibagi dengan S0-nya ya. S0 ini adalah sigma dari WIJ ya. Nah, kemudian nilai harapannya, nah ini kalau indeks Moran tadi kan -1, tapi kalau lokal ini adalah -WI. Jadi nilainya lebih kecil ya. Kemudian ragam dari Moran ini seperti ini ya, ini yang dikemukakan Anselin. Tapi katanya ini rumit perhitungannya, makanya Sokal tahun 98 ini mengembangkan rumus tersebut menjadi lebih sederhana. Maksudnya ini lebih komputasinya lebih memungkinkan gitu ya. Ada penyederhanaan ya. Mudah-mudahan beda ya. Apa saya masih copy paste ya? Nanti saya cek lagi ya. WIKH-nya ini ya. Kok kayaknya masih sama ya ini ya. Oh bedanya ini ya. WIKH-nya ini ternyata diuraikan menjadi ini. Sebenarnya ini aja ya penemuannya Sokal ya. Jadi masih sama, cuman diganti WIKH-nya itu dengan WI kuadrat dikurangi WI2. WI2-nya itu ini. Sigma WIJ pangkat 2 ya. Ini cara menghitung lokal Moran. Jadi misalkan ini ada amatan pada berapa ini? 9 lokasi ya. Ini nilainya 9 lokasi. Kita ingin melihat yang di sini ya, yang di lokasi yang tengah ini. Nah, bobotnya ini misalkan ketetanggaan RUK ya, jadi yang kuning-kuning aja tetangganya. Nah, bobotnya berarti lokasi ini kan ada 4 ya, jadi bobotnya adalah 1/4, 1/4, 1/4 ya. Kemudian S kuadratnya kita hitung ya, ini S kuadrat keseluruhan ini ke 1,8. Kemudian jadi indeks Moran pada indeks Moran LISA ya, LISA pada atau indeks Moran juga nggak masalah ya. Pada lokasi I ini adalah nilai ZI-nya.
setnya ini ya 1,8 ini dibakukan, dibagi dengan S kuadratnya ini dikalikan sigma WIJ ZJ. Jadi ini ya dikalikannya sigma dari WIJ ZJ. Jadi ini WI-nya dikalikan nilai Z-nya, ini totalkan. Dibagi ini ya. Dikalikan dengan ini diperoleh minus 0,053. Dan ini diulang untuk semua lokasi, sehingga kita punya nilai lokal morannya. Nah, ini menggunakan area ini ya. Nah, ini jadi kalau dihitung misalkan ini Columbus juga kayaknya ya ininya ini adalah nilai dari Z lokalnya. Nah, ini dipetakan nilainya dari ada yang kalau yang warnanya muda ini negatif, semakin ke sini semakin pekat, semakin besar ya. Jadi di sini kelihatan daerahnya yang senternya, pusatnya nilai yang paling besarnya ya. Semakin menjauh ini pengaruhnya semakin sedikit ya. Jadi daerah yang warna gelap ini potensi good spot, sedangkan daerah yang rendah itu potensi good spot ya. Ini bisa juga Lisa ini digunakan untuk clustering ya. Jadi ini dipetakan mana daerah yang signifikan untuk high low low high low ya. Jadi seperti scatter plot tadi, moran tadi. Nah, kemudian ini adalah Gini Index tahun 89 di Amerika ya ini ya. Ini tentang perubahan homicide rate seperti ini petanya ya. Jadi ini bisa juga untuk pengelompokan ya. Pengelompokan. Jadi ini daerah yang high di sini ya, mengumpul di sini. Kemudian yang biru muda ini adalah low. Jadi dia hanya sedikit yang di sini ya, semuanya hampir merah gitu ya. Jadi kita bisa melihat klasternya. Klaster yang signifikan ya. Kalau dihitung lisanya semuanya bisa ya, kayak ini tadi kan semua ada. Tapi belum ada nilai signifikansinya. Tapi kalau yang sini adalah peta yang signifikan. Yang signifikan saja, mana yang potensi high kan potensi hotspot ya. Sedangkan yang low ini potensi poor spot ya. Jadi tetangganya juga rendah gitu. Kemudian Getis Orci ini juga bisa digunakan untuk lokalnya. Konsepnya sama ya. Ini adalah untuk formulanya untuk Getis Orci ya. CI ini adalah sigma WIC kalikan XC dibagi total dari XC-nya ya. Nilai harapannya ini, kemudian ragamnya ini ya. Sehingga skor Getis Orci-nya seperti ini ya. Ini skor normalnya. Sama ya di sini WIC-nya ini juga tetap menggunakan konsep distance band ya. Nah, ini sebagai ilustrasi di sini Getis Orci untuk ini ya lokasi Getis Orci untuk Columbus juga ini kayaknya ya. Ini sama penafsirannya dengan yang Lisa tadi ya. Ini memang ininya beda ya, beda. Ini lebih apa ya kalau Getis Orci mungkin karena pakai distance band sehingga perubahannya ini kelihatan lebih smooth ya. Jadi semakin jauh dari posisi hotspotnya di sini, ini semakin kecil gitu. Kalau tadi menggunakan Lisa kan tidak beraturan ya, kelihatan ya. Jadi kalau ingin melihat apa hotspot atau good spot bisa menggunakan Getis Orci ya. Ini oh iya Getis Orci ini ada dua macam. Ada yang tanpa memasukkan dirinya ya. Ada juga formula yang memasukkan dirinya gitu ya. Jadi ada ininya. Karena apa? Untuk mengatasi kalau yang awalnya kan tanpa memasukkan dirinya. Itu potensi bahwa lokasinya tidak punya tetangga. Sehingga dimodifikasi Getis Orci ini menjadi Getis Orci bintang ya. Ada bintang ini sudah memasukkan dirinya. Tapi kayaknya perbedaan petanya nggak terlalu besar ya bedanya ya. Mungkin yang di sini aja tadi ya. Di sini ini kalau memasukkan dirinya masuk merah ya. Perbedaannya tidak terlalu jauh. Ya.
Kayaknya udah materi hari ini ya.